Di Google. Iya, oke. Selanjutnya saya lanjutkan dengan skill 2 ya. Skill 2 di sini adalah be careful of objects of preposition. Nah, jadi kita harus hati-hati apabila kita ketemu dengan objek preposition. Preposition ya atau preposisi. Preposisi yang sudah saya jelaskan tadi di depan itu adalah kata depan. Contohnya apa saja dalam preposisi ya, ada kata in, ada kata at, ada kata of, ada kata to, ada kata by, ada behind, ada on, ya, ada beside misalnya ya, nanti ada kata to ya juga ya. Nah, itu adalah preposisi ya. Preposisi objek preposisi di sini itu tidak bisa disebut dengan subjek atau subjek ya. Oke, sekarang kita langsung lihat di contoh. With his friend bla 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 found the movie theater. Nah, dalam kalimat ini Anda ketemu dengan subjek ya. Adakah subjek di sini? Belum ada ya. Kita lihat ada kata found. Found di sini adalah verb. Loh, Miss, his friend itu apa? Bukan subjek, bukan ya. Ada kata with diikuti dengan with ya. Ada kata with atau di situ bisa disebut dengan konektor ya. With hubung lah intinya. With his friend itu bukan subjek, tetapi itu adalah sebagai seperti keterangan gitu ya, menerangkan. Oke, berarti kita butuh apa? Kita butuh subjek. Kita cross check dari ABCD tersebut. Kalau A di sini adalah has, itu adalah verb. Berarti double verb. Karena kita belum punya subjek, kita butuh subjek. Berarti kita kira-kira subjeknya yang mana ini? Subjek adalah di poin B. Ya, C itu letter, D itu when, itu bukan subjek. Berarti kalimat yang betul apa? Jawaban yang betul itu adalah he ya, B ya. Oke, the next point ya. Kita lihat lagi langsung ke contoh latihan ya, contoh latihan nomor 2. Ini juga masih contoh latihan ya. Anda untuk mengidentifikasi dari kalimat tersebut ya. Apakah kalimat ini sudah benar atau salah kayak gitu ya. Jadi tugas kalian di sini kalau ketemu dengan ya nanti bisa latihan di rumah ya. Kalau Anda ketemu dengan preposition, itu Anda lingkari ya. Kalau ketemu dengan verb, Anda dikasih garis bawah. Contoh, number 1. The interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Ya, by the station. Kita lihat. Adakah di sini subjeknya? Ada. Mana? The interviews. The interviewsnya berapa? Banyak. Karena ada apa? Ada S ya. Artinya bendanya ini banyak. Lebih dari satu. Ada kata by radio broadcast. Ada kata by. By ini adalah preposisi. Sebuah benda ya, objek. Ini objek yang diikuti dengan preposisi. Ini bukan subjek. Subjeknya mana? Hanya the interviews. Gitu ya. Verbnya mana? Oh, kita lihat ke belakang. Ternyata ada verb. Verbnya apa? Were carried. Subjeknya banyak, to be-nya juga ikut banyak. Apa to be-nya? Were. Ya, berarti kalimat ini ada subjek, ada verb. Verbnya udah benar, subjeknya jamak, verbnya harus ikut jamak. So, kalimat ini adalah correct, gitu ya. Kita lihat yang nomor 2. In the last possible moment before take off, took his seat in the airplane. Kita lihat dari kalimat paling depan, ada kata in the last possible moment. Itu diikuti kata in. Artinya kalimat ini ada objek preposisinya. Bukan subjek ya. Before take off, ada kata before. Before ini juga bukan, bukan subjek ya. Jadi mana? Kalimat ini tidak ada subjeknya. Kita lihat, oh iya ada verb. Mana verbnya? Took. Ya, took langsung verb 2. Berarti kalimat ini incorrect karena tidak ada subjeknya gitu ya. Jadi tugas Anda hanya mengidentifikasi mana subjek, mana verb. Kalau kalimat itu tidak ada subjek berarti bukan kalimat, artinya incorrect. Kalimat tersebut hanya ada subjek, tidak ada verb, itu juga incorrect gitu ya. Oke, nanti latihan silakan Anda kerjakan
ke bawahnya ya. Oke, sekarang saya lanjutkan ke be careful of oppositive ya. Ini adalah skill ketiga. Ya, oke. Skill ketiga, kita harus hati-hati dengan apositif ya. Oke. Apa sih apositif di sini? Apositif di sini adalah kata atau frase yang berfungsi menjelaskan atau mendeskripsikan kata benda, noun, atau kata ganti benda atau pronoun yang diikuti. Ya, yang diikuti. Contoh, kita lihat di dalam kalimat ini ada Shelley, the best student in the class, got an A on the exam. Kita lihat ada kata Shelley. The best student, ada kata bendanya ya, student. Sally ini orangnya, the best student ini juga menerangkan benda yang di depannya. Artinya ini opositif itu sama kan? Ya. Cuman di sini menerangkan benda yang di depannya. Jadi Sally di sini sebagai subjek, the best students di sini adalah apositif. Ya, in the class ini adalah preposition, ya, objek preposition. Got di sini adalah verb. Nah, jadi ini loh yang disebut dengan apositif ya. Jadi di situ mendeskripsikan kata benda atau kata ganti benda atau pronoun yang diikuti oleh subjeknya. Gitu ya. Oke, kita langsung ke contoh pertama ya, example 1. Sekarang kita lihat di situ. Ada kata bla bla bla, George is attending the lecture. Ya. Kita lihat. Oh, ada kata George. Oh, ada kata is intending. Nah, ada verb, udah ketemu verb. Kita lihat, kita butuh subjek. Adakah subjeknya? Belum ada. Loh, George bukannya subjek, Miss? Bukan. Itu adalah kata benda atau apositif. Ya, yang disebut dengan apositif ya. Kata benda yang mengikutinya. Nah, berarti kita butuh yang namanya subjek. Kira-kira yang mana? Right now bukan subjek, happily bukan subjek, because of the time bukan subjek. Berarti subjeknya adalah my friend. Ya, the correct answer is D. Jadi George ini bukan subjek loh ya. Makanya apositif ini hanya mengecohkan pembaca saja. Jadi, oh ini sudah ada subjeknya, oh ini ada verbnya. Berarti kita butuh apa nih? Padahal kita tidak butuh konektor di sini karena hanya satu kalimat ini hanya butuh subjek satu, verbnya satu. George ini hanya mengecoh saja ya. Oke, the next point. Kita lihat di sini ya. Ada kata bla 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 Sarah rarely misses her basketball shots. Nah, kita lihat. Sarah ya rarely misses. Nah, kita lihat oh ada verbnya mana? Misses ya. Sarah di sini sebagai subjek atau apositif. Sekarang kita cek ABCD-nya dulu. An excellent basketball player. An excellent basketball player ya. Artinya apa? Pemain bola basket yang excellent, yang pinter gitu ya. Ini bisa subjek? Bisa. Ya, kemungkinan bisa A. Sekarang kita lihat yang B. An excellent basket player is. Oh, ada is-nya. Ya, berarti ada verb. Di depan ada verb, sudah ada verb. Kita tidak butuh verb lagi. Kita hanya butuh subjek gitu ya. Sarah is an excellent basketball player. Sarah subjek, is di sini verb ya. Itu sudah ada subjek, ada verb, nanti double, tidak boleh. Her excellent basketball play. Ya, play di sini adalah verb. Berarti yang benar adalah A. Subjeknya itu adalah an excellent basketball player. Sarah di sini sebagai apa di atas ini? Dia hanya apositif ya. Jadi hanya mengecoh pembaca saja gitu. Oke, sekarang kita lihat langsung ke exercise-nya ya. Kalimat ini udah correct atau incorrect. Ya. Sekarang kita lihat yang number 1. The son of the previous owner, ya, the new owner is undertaking. Ya.
Oke, the son of the previous owner, the new owner is undertaking. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Kira-kira subjeknya itu yang mana? Nah, subjeknya yang mana? The son of the previous owner atau the new owner? Ya, oke. Yang benar di situ adalah subjeknya itu adalah the son. Ya, the son-nya berapa? 1. Of the previous owner di situ adalah preposition diikuti of ya. The new owner di situ adalah preposition. Nah, berarti is undertaking ini adalah verb-nya ya. Kalimat ini benar ada subjeknya, ada verb-nya, udah benar. Tidak ada salah. Walaupun di sini diikuti apositif. Ya. Jadi sudah benar. Poin yang kedua. Last semester, a friend graduate cum laude from the university. Di sini hanya ada a friend, apositifnya saja. Mana subjeknya? Belum ada kan? Nah, kita butuh subjek. Berarti kalimat ini incorrect. Ya. Jadi bisa dipahami ya sampai skill 3. Ya, silahkan nanti Anda pelajari lebih detail dan exercise Anda kerjakan ya.